1000 keping senjata spiritual bawaan, dan susunan naga level 2. Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Sehubungan dengan logam kelas spiritual dan materialnya kami memiliki beberapa logam kelas spiritual untuk saat ini, yaitu tongkat milik Roving Heavens, yang beratnya 500 kg. Berikutnya adalah batu spiritual yang tangguh. 100.000 di antaranya diperlukan untuk meningkatkan bangunan. Apakah ada banyak batu spiritual di seluruh bumi ini? Wang Xian mendengarkan dengan tatapan terbebani. Tapi, saat Istana Naga mulai terlihat, dia membuang semua keraguan ke belakang pikirannya dan menukik dengan penuh semangat menuju Balai Raja Naga. Bam! Namun, dia dilawan oleh kekuatan yang kuat saat dia turun ke perairan yang lebih dalam. Nyatanya, perlawanan tersebut mendorong tubuh Wang Xian ke belakang. Oh, tidak kusangka aku sudah lupa tentang efek Dragon Array. Wang Xian mencicit karena malu. Arai naga tingkat 1 terdiri dari 2 formasi, yaitu arai pengumpulan energi spiritual dan arai wilayah air. Arai wilayah air dapat mencegah masuknya makhluk di bawah level 12 tanpa izin. Sekarang formasi telah diaktifkan, bahkan Wang Xian hanya bisa masuk melalui gerbang naga. Jika makhluk di bawah level 12 ingin memasuki Istana Naga, mereka hanya bisa melakukannya dengan melompati gerbang naga. Dan bagi mereka yang berhasil, mereka akan memiliki garis keturunan naga ilahi atau kekuatan kuat lainnya, atau menampilkan bakat bawaan. Oleh karena itu, gerbang naga memiliki kemampuan untuk menyaring bakat bawaan makhluk. Namun, sebagai gerbang naga level 1, itu hanya efektif dalam menangani makhluk di bawah level 12, sementara yang lebih tinggi akan dapat menerobos berdasarkan kemampuan tempur mereka. Selain itu, sebagai Raja Naga, Wang Xian memegang kendali atas pilihan makhluk yang bisa melewati gerbang naga. Setibanya di gerbang naga timur, gerbang itu tampak kokoh dan megah, mengingat ukurannya yang sangat besar dengan tinggi 100 meter dan lebar 200 meter. Wang Xian melompat melintasi gerbang dengan penuh semangat. Di belakangnya adalah kerumunan anggota Istana Naga, yang memandang dengan semangat seolah-olah mereka sedang memujanya, sementara mereka mengikuti. Tempat ini akan segera menjadi apa yang mereka sebut rumah, dan juga wilayah yang secara eksklusif menjadi milik mereka. Karena semua anggota Istana Naga memiliki garis keturunan Wang Xian, mereka juga dapat memasuki tempat tersebut, tanpa terhalang oleh gerbang naga. Begitu sampai di istana, Wang Xian melihat sekeliling pada pilar yang berdiri setinggi 100 meter, dan mencatat motif naga ilahi dari berbagai elemen di atasnya. Meski panjang tubuhnya 7 meter dalam bentuk naga, tempat itu tetap terlihat luas dan menakjubkan. Sepanjang kiri dan kanan adalah beberapa gunung bawah laut yang telah bergeser sebelumnya, sekarang diperindah oleh berbagai macam karang yang tumbuh di atasnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah sebagian besar gunung bawah laut ini hanyalah ornamen, karena hanya 2 dari semuanya yang telah diubah menjadi gua naga. Dasar Istana Naga terdiri dari 1 batu besar yang kokoh. Seperti yang diinginkan Wang Xian di dalam hatinya, dia kembali ke wujud manusianya. Sekarang setelah dia berubah kembali menjadi manusia, seluruh istana tampak lebih kolosal dan agung, cukup untuk mengesankan dan mengejutkan. Ini tidak diragukan lagi istana paling agung yang pernah ada di dunia. Saat Wang Xian menarik napas dalam-dalam, dia bisa merasakan dorongan pada energi naganya. Seluruh istana naga bertepi dengan energi spiritual yang cukup, berkat efek dari arai pengumpulan energi spiritual. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam, dia tiba di ladang naga. Di sini, seseorang dapat menggandakan efisiensi kultivasi mereka terlepas dari teknik yang dipraktikkan. Beberapa rak senjata berjejer di kiri dan kanan Dragonfield. Sayang sekali, karena saat ini tidak ada senjata pada mereka. Wang Xian melangkah lebih jauh ke dalam dan berjalan selama 10 menit penuh, sebelum dia melihat gua naga di sebelah kanan. Gua naga dimaksudkan sebagai tempat tinggal dan budidaya bagi anggota Istana Naga. Tinggal di dalam dapat membantu mereka mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi hingga 2/3. Oleh karena itu adalah tempat untuk mempercepat kemampuan tempur anggota Istana Naga. Hanya ada 1000 kamar di satu gua naga. 10.000 batu spiritual akan dibutuhkan untuk penambahan gua naga lainnya sementara 100.000 akan dibutuhkan untuk meningkatkan level gua. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri. Gua naga tidak diragukan lagi sangat penting bagi anggota Istana Naga. Namun, mengingat saat ini ada kurang dari 1000 anggota, satu gua naga sudah cukup untuk saat ini. Konon, masih ada kebutuhan untuk membangun lebih banyak gua naga, jika jumlah antek bertambah di masa depan. Wang Xian terus maju. Aula Raja Naga, juga bangunan terbesar di dalam Istana Naga, muncul tepat di depan. Untuk memasuki Aula Raja Naga, seseorang harus menaiki 9 anak tangga,
yang masing-masing tingginya setengah meter. Dengan satu lompatan, Wang Xian langsung masuk ke Aula Raja Naga. Dengan tatapan panas, dia menatap tahta naga emas yang berdiri setinggi 3 meter. Dan meskipun tingginya hanya 3 meter, tahta naga emas terbentang seluas 15 meter. Ini cukup bagi Wang Xian untuk beristirahat di atas dalam bentuk naga ilahi, atau bahkan berbaring. Selangkah demi selangkah, Wang Xian berjalan ke depan. Di kedua sisi aula terdapat banyak bangku batu selebar sekitar 5 meter, dimaksudkan sebagai tempat duduk untuk anggota Istana Naga. Saat dia tiba di 9 langkah lagi, Wang Xian menatap singgasana naga di depan sebelum naik dan duduk di tengah singgasana. Salam, Raja Naga. Kerumunan anggota Istana Naga di belakang memanggil Wang Xian dengan hormat, karena mereka tetap berada di bawah tangga. Wang Xian mengakui dengan aura prestise. Saat dia duduk di singgasana, semua anggota Istana Naga terlihat jelas dalam sekali pandang. Setelah itu, dia berdiri untuk melihat pohon progenitor di belakangnya. Pohon progenitor yang segar dan hijau bertepi kehidupan sambil memancarkan kekuatan misterius. Dengan senyum tipis, Wang Xian mengalihkan pandangannya lebih jauh ke belakang. Disitulah tiang abadi menstabilkan laut Titanic telah berakar di dalam Istana Naga. Pada jarak 200 meter yang mengejutkan, itu bertuliskan kolom abadi penstabil laut dengan embos emas besar, yang bersinar dalam kedipan emas. Sedangkan di ujung jauh Aula Raja Naga terdapat 9 pilar, masing-masing dengan motif naga ilahi, masing-masing milik 9 elemen. Kepala naga semuanya menunjuk ke arah yang sama di bawah, di mana kawah besar berdiri kosong tanpa jejak darah naga. Area yang jauh di belakang telah ditutup oleh berbagai gunung bawah laut. Secara keseluruhan, Istana Naga menempati ruang dalam radius 10 km. Dipenuhi dengan keajaiban yang tak ada habisnya, itu membanggakan kemewahan dan keindahan yang terpancar. Wang Xian kembali ke depan tahta naga, di mana dia berdiri dengan emosi yang meluap-luap. Ini adalah Istana Naganya sendiri, Istana Naga dari Naga Ilahi. Istana Naga telah dibangun hanya dengan menggunakan 10.000 batu spiritual, bersama dengan beberapa bahan lainnya. Ini tidak diragukan lagi manfaat yang diberikan oleh sistem. Di samping 10.000 batu spiritual, struktur di dalam Istana Naga akan membutuhkan setidaknya ratusan ribu batu spiritual saja. Wang Xian berpikir sendiri sambil melihat sekeliling. Pembangunan Istana Naga level 1 dianggap menguntungkan oleh sistem. Dapat dikatakan, mengingat bahwa sistem menekankan peningkatan kemampuan tempur yang konsisten melalui caranya sendiri, ini juga bisa menjadi satu-satunya waktu ketika memberikan manfaat seperti itu. Namun, Wang Xian tidak tahu bencana apa yang akan ditimbulkan oleh manfaat ini padanya. Pembangunan Istana Naga telah menyedot semua energi di area sekitarnya dalam radius 1000 meter. Sementara itu, di sepanjang permukaan laut, terdapat sebuah pulau besar yang dikelilingi oleh 4 pulau lainnya. Anehnya, kepulauan itu tidak bisa dilihat dari luar, seolah-olah tersembunyi di dimensi lain. Di tengah pulau terdapat banyak ruang budidaya. Para ahli yang berada di dalamnya terkejut ketika Istana Naga sedang dibangun. Terbang dengan tergesa-gesa keluar dari kamar mereka, mereka menggantung diri di udara dengan ekspresi berat di wajah mereka, saat mereka menatap ke arah Istana Naga. Apa itu? Mengapa itu memiliki sikap yang mengancam? Satu bertanya. Energi yang sangat kuat, betapa menakutkannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Monster laut yang menyeramkan, atau harta yang luar biasa? Yang kedua ditambahkan. Atau munculnya klan kuno lain? Saran ketiga. Saat hujan turun ke atas mereka, secara refleks ia memercik mata mereka berkilau saat mereka memandang dengan tak percaya. Makhluk bawah laut yang mengerikan, atau kata yang lain. Pada saat yang sama, dalam radius 1000 mil, di pulau terapung lautan pedang suci, seorang tetua seimbang di atas pedang spiritual. Saat dia berdiri, dia melihat ke arah yang sama dengan yang lain dengan wajah sangat heran. Mereka benar-benar terkejut oleh kekuatan energi yang luar biasa. Melolong, melolong, melolong. Dalam momen dan parameter yang sama, berbagai klan tangguh, masing-masing dengan wilayahnya sendiri, juga mengalami kehilangan energi saat mendeteksi energi spiritual menonjol yang berkumpul ke arah Istana Naga. Yang mana, makhluk-makhluk itu mengancam saat mereka menggeram di laut. Dengan tubuh raksasa dan sikap berbahaya, makhluk-makhluk itu berlari ke Istana Naga di bawah air dengan tatapan sedingin es. Istana Naga yang baru dibangun akan menyambut krisis pertamanya, sebuah bencana besar sebenarnya. Sistem tersebut telah membawa tantangan besar ke Istana Naga, meskipun membantu pembangunannya sebagai keuntungan. Dijaga dari bahaya, Istana Naga akan tetap ada. Jika gagal, Istana Naga akan musnah.
Lautan luas lebih dari 2 kali ukuran daratan dan penuh dengan misteri. Luas Laut Timur mencapai lebih dari 770.000 meter persegi. Itu bahkan lebih besar dari beberapa negara. Ketika Istana Naga didirikan, itu menyerap energi spiritual dan energi lain dari sekitarnya yang membentang dalam radius 1000 meter. Ini menarik perhatian semua makhluk di sekitarnya. Dalam radius 1000 meter, ada kawasan yang dipenuhi terumbu karang. Itu adalah wilayah ras gurita raksasa dengan tentakel besar. Dari wilayah itu, seekor gurita mengerikan yang panjangnya lebih dari 20 meter berenang dengan cepat menuju Istana Naga dengan mengayunkan tentakelnya yang besar. Di kiri dan kanannya, ada 4 hingga 5 gurita besar yang panjangnya lebih dari 15 meter. Di belakang mereka, ada 20 gurita raksasa. Mereka seluruhnya berwarna merah dengan mata besar dan cerah. Di bawah mereka, deretan gigi setajam silet memancarkan cahaya yang menakutkan. Jenis gurita ginormous ini juga dikenal sebagai king cuttlefish. Ada mitos yang tercatat tentang sotong raja ini dalam sejarah dunia barat. Mereka adalah kraken terkenal yang dapat dengan mudah membalikkan sebuah kapal. Skuadron Raja Sotong mendekati Istana Naga dengan kecepatan tinggi. Secara tidak sadar, mereka merasa akan ada harta karun yang bermanfaat bagi mereka di tempat itu. Ini berasal dari naluri makhluk hidup. 100 mil jauhnya dari King Cuttlefish, sekelompok hiu besar juga berenang menuju Istana Naga. Hiu diketahui berada di puncak rantai makanan di laut. Namun, hiu putih besar yang diketahui banyak orang hanyalah hewan kecil dibandingkan hiu raksasa ini. Hiu yang memimpin kelompok itu memiliki kepala besar yang memenuhi sepertiga dari seluruh tubuhnya. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah giginya. Itu sangat besar dan setiap gigi seukuran anak kecil. Mulutnya terbuka dan orang bisa dengan mudah melihat potongan daging yang tersisa di antara giginya. Hiu ini panjangnya lebih dari 18 meter dengan lapisan sisik ikan yang tebal. Itu terus-menerus memancarkan getaran biadab dan jauh yang kuat. Selain hiu besar ini, ada lebih dari selusin hiu di sekitarnya. Di antaranya, yang paling menarik perhatian adalah hiu dengan satu mata. Matanya sangat besar dan berukuran setengah meter. Mata tunggal tepat di atas mulut dan membuat hiu tampak mengerikan dan menakutkan. Mata itu benar-benar hitam seolah-olah itu adalah kedalaman jurang. Hiu Cyclops berenang di tengah sekolah dengan hiu gigi mega terbesar. Di sebelah timur Istana Naga, hanya ada satu anisme yang berenang dengan cepat ke arahnya. Namun, makhluk ini memiliki sayap yang mengerikan. Itu benar, itu adalah sayap. Dengan sedikit gerakan, itu didorong ke depan beberapa ribu meter. Yang paling mengerikan tentang itu adalah ukurannya. Panjang tubuhnya kira-kira 30 meter dan bisa menandingi makhluk terbesar di lautan, paus biru. Getaran biadab dan jauh kuno terpancar dari tubuh yang mengerikan ini. Tampaknya sudah lama sekali dan memiliki aura yang menakutkan. Makhluk purba, Pliosaurus. Pliosaurus menggoyangkan sayapnya dan berlari lebih dari 2000 meter ke depan. Tepat di depannya, sekumpulan paus macan tiba-tiba muncul. Paus harimau adalah ras terkuat yang diketahui di bumi. Mereka cukup berani untuk menyerang makhluk apapun termasuk paus biru. Untuk bagian lautan yang diketahui manusia, mereka adalah keberadaan terkuat. Namun, ketika gerombolan paus macan ini merasakan aura mengerikan dari belakang mereka, mereka langsung berenang menjauh dengan ngeri. Retak-retak-retak. Namun, Pliosaurus berakselerasi pada saat ini. Mulutnya yang besar setinggi 7 meter menggigit salah satu paus macan ini dan menelannya utuh. Kakak. Dalam gigitan lain, ia melahap paus macan lain sebelum berenang ke arah Istana Naga sekali lagi. Di utara Istana Naga, makhluk dengan kepala besar dan eksterior seperti baju besi sedang mendekat. Alih-alih memiliki gigi, mereka memiliki dua bilah tulang panjang yang menjulur dari rahang mereka. Bilah tulang ini seperti sabit mesin penuai. Mereka setajam silet dan dapat memotong, merobek, dan menghancurkan benda apapun. Mereka adalah ras Dunkleostes dari zaman sejarah. Ras yang berbeda berenang menuju Laut Timur yang misterius karena munculnya Istana Naga. Selain makhluk-makhluk ini, ada juga Anomalocaris yang berukuran 2 meter dan memiliki dua tungkai depan yang besar. 1. Lebih dari 100 Anomalocaris bergerak cepat di permukaan laut. Ada juga ular sanca laut besar yang panjangnya lebih dari 20 meter. Kulit ular sanca laut besar ini tampak sangat keras. Ada juga ikan todak yang panjangnya lebih dari 2 meter dan memancarkan kilau metalik. Di ujung kepala mereka, ada ujung panjang dan tajam yang terlihat sangat unik. Selain itu, ada juga paus biru yang sangat besar yang sedang berenang menuju Istana Naga. Paus biru biasa bisa tumbuh hingga lebih dari 30 meter.
Itu adalah makhluk terbesar yang diketahui melintasi daratan dan lautan. Beberapa paus ini bahkan bisa mencapai ukuran beberapa kapal. Namun, level paus biru ini masih jauh dari ras laut lainnya. Saat ini, Wang Xian tidak menyadari bahwa makhluk-makhluk ini sedang berenang dengan ganas menuju istana naga dari segala arah. Dia sedang berdiri di dalam kamar tidur Raja Naga, atau kamar pribadinya. Kamar tidur istana naga terletak di puncak utama. Itu dipahat dari puncak yang tingginya lebih dari 200 meter di atas dasar laut. Seluruh kamar tidur sangat besar dan membentang lebih dari 2000 meter persegi. Di antaranya, Wang Xian paling puas dengan ranjang besar itu. Sebagai ras paling elit yang ada, naga suci secara alami menyaksikan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Kamar tidur istana naga secara alami memiliki tempat tidur. Apalagi tempat tidur ini sangat besar, mewah dan lembut. Seluruh tempat tidur terbentang 30 meter dan berbentuk bulat. Selain tempat tidur, kamar tidur memiliki hampir semua yang dibutuhkan manusia lain. Ini sangat menggelitik minat Wang Xian. Berdasarkan warisan naga dewa, Wang Xian mengetahui bahwa makhluk berbentuk manusia adalah ras terbesar di seluruh alam semesta. Banyak ras dan makhluk bisa berubah menjadi bentuk manusia. Secara bertahap, mereka akan mengambil beberapa kebiasaan manusia. Tempat tidur yang besar, ini akan menjadi luar biasa. Wang Xian melihat ke tempat tidur yang sangat besar. Dia duduk di atasnya dan puas dengan betapa lembut permukaannya. Jika ini, Wang Xian berseri-seri, memikirkan Guan Suking dan Lan Qingyue yang masih berada di atas permukaan laut, dia mengungkapkan ekspresi senang. Hehe, Wang Xian tidak bisa menahan tawanya. Saya akan membawa mereka besok dan kita pasti harus memanfaatkan tempat tidur ini sebaik mungkin untuk menikmati malam yang menyenangkan. Grer-grer. Namun, saat Wang Xian menutup matanya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar, raungan menyebar ke seluruh istana naga. Dia terkejut. Raja Naga, ada ras laut lain yang mendekati istana naga kita. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Turtle mencapai Wang Xian. Wang Xian mengangkat alis, bangkit dan menuju ke titik tertinggi dari puncak gunung utama. Di tempat ini, ada platform dengan radius 100 meter. Berdiri di sana, dia bisa melihat seluruh istana naga. Hah, itu adalah. Saat ini, Perdana Menteri Turtle dan anggota istana naga sedang berdiri di atas gua naga mereka dan melihat ke arah gerbang selatan istana naga. Di arah selatan, sekelompok besar sotong raja menggoyangkan tentakel besar mereka saat mereka berenang menuju istana naga. Catatan akhir. 1. Anomalocaris adalah anisme mirip udang yang telah punah. Apa yang dilakukan ras raja sotong di sini? Wang Xian mengerutkan kening karena curiga. Dia terkejut melihat hampir 30 sotong raja sekitar 1000 meter jauhnya. Di tengah sekolah adalah sotong raja level 12, ditemani oleh 5 level 11 di sisinya, sedangkan sisanya adalah makhluk level 10. Betapa tepat waktu. Saya tidak bisa mendapatkan energi naga dari ubur-ubur aurora sebelumnya, mengingat ia menghilang dari tubuhnya segera setelah mati. Dengan puluhan sotong raja ini, mereka akan memberiku banyak energi naga. Wang Xian menyeringai dengan godaan. Ini adalah istana naga, wilayah Raja Naga. Dengan bertarung dalam radius 20 km di sekitar istana naga, semua anggota istana naga yang terlibat akan meningkatkan kemampuan tempur mereka sebesar 50%. Selain itu, ada keuntungan lain dengan bertarung di halaman istana naga, yaitu kecepatan pemulihan. Baik itu pemulihan energi atau luka, mereka akan melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan tempat lain. Peningkatan 50% sudah dianggap sangat tinggi bagi Wang Xian. Pergi, dan bunuh mereka semua. Wang Xian memesan sambil tersenyum. Dengan perubahan sikap, dia mempersiapkan diri untuk keluar melalui gerbang barat. Mengaum, mengaum. Namun, saat Wang Xian mulai menggeser dirinya, serangkaian geraman terdengar dari depan gerbang utara. Geraman datang secara konsisten dan sering, mengirimkan getaran ke area terdekat dalam radius puluhan kilometer. Ini diikuti oleh serangkaian gelombang air besar yang datang langsung ke Istana Naga. Wang Xian mengerutkan kening dengan tatapan terbebani saat dia segera berbalik untuk melihat ke arah gerbang utara. Dan di sanalah mereka hiu. Sekolah hiu raksasa yang mengancam. Ini perlombaan hiu gigi mega. Wang Xian menjerit dengan mata menyipit saat melihat mereka. Beberapa hari yang lalu, Wang Xian dan Perdana Menteri Turtle juga bertemu dengan ras hiu gigi mega yang mengerikan ini, saat mereka keluar memilih lokasi untuk membangun Istana Naga. Dalam seluruh ras hiu gigi mega, ada 2 anggota level 12 bersama dengan kerumunan level 11, menjadikan mereka kekuatan yang jauh lebih tangguh. Melolong? Bagaimana? Melolong.
Lebih banyak erangan terdengar, bersama dengan kekuatan teror. Yang mana, Wang Xian tersentak ketika dia melihat dengan tergesa-gesa ke arah timur laut, di mana dia melihat sekelompok hampir 50 makhluk menakutkan. Mereka tampak mengerikan, terutama dengan gigi megalodon di mulutnya. Tubuhnya yang serba hitam dibungkus dengan apa yang tampak seperti pelindung tubuh. Itu Dunkleostes. Semuanya dari tingkat bawaan atau bahkan lebih tinggi. Wang Xian tersentak dengan tatapan berat. Namun, ini masih jauh dari akhir, karena mereka diikuti oleh rombongan lebih dari 100 anomalokaris, masing-masing berukuran 2 meter. Bersama dengan 20 atau lebih piton laut dalam yang menghebohkan, serta sekumpulan ikan pedang, masing-masing bersinar dengan kilau logam. Terlebih lagi, ada lebih dari 1000 level 8 hingga 9 Terigotus, bersama dengan 1000 atau lebih ikan yang tampak aneh. Lambat laun, dalam 10 menit, area itu dibanjiri oleh hampir 5000 makhluk menakutkan. Masing-masing dan setiap orang memancarkan aura yang mengerikan. Melolong, melolong. Sekolah hiu brutal meraung saat mereka mengayunkan tubuh besar mereka, menatap tajam ke arah Istana Naga. Mega Tit Shark dan Cyclops Shark terkemuka memandang dengan mata bersinar seolah-olah sedang terbakar. Mereka bisa merasakan bahwa energi yang berkumpul di sini jauh lebih kuat daripada wilayah mereka, yang membuat mereka sangat senang. Oleh karena itu, mereka ingin menjadikan ruang ini milik mereka sendiri. Sambil menggeram, duo itu memimpin sisa balapan mereka dan menukik lurus ke depan menuju Istana Naga. Ledakan. Tiba-tiba, ketika gerombolan hiu tiba di atas Istana Naga, mereka dilawan dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Mengayun-ayunkan kepala, Mega Tit Shark dan Cyclops Shark terkemuka memandang ke depan dengan tatapan bingung. Melolong, melolong. Kedua hiu menggeram lagi. Kali ini, semua hiu yang menyertainya menabrak keduanya. Bang, bang, bang. Konon, pertahanan arai naga membuat mereka berputar-putar sekali lagi. Sebagai tanggapan, hiu memamerkan rahang mereka dan menatap dengan muram. Selain ras Mega Tit Shark, gerombolan Dunkleostes juga datang menerjang menggunakan tubuh mereka yang sekuat mesin perang. Puluhan Dunkleostes menukik ke depan, menyerbu langsung ke Istana Naga, yang mengakibatkan tabrakan keras yang berurutan saat mereka bertabrakan dengan susunan naga. Tepuk, 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 tepuk. Tabrakan yang keras dan tajam bisa terdengar, saat King Sotong raksasa mengayunkan tentakel mereka yang panjang ke Dragon Array. Namun, arai naga hanya mengeluarkan beberapa riak di bawah pengeboman terus-menerus oleh masing-masing kekuatan. Mengapa begitu banyak ras bawah air yang kuat berkumpul di sini di Istana Naga? Wang Xian bertanya. Dia bingung dengan puluhan ribu makhluk mengerikan yang berkumpul di sekitarnya, di antaranya ada sekitar 8 petarung level 12. Selain itu, ada lebih banyak lagi makhluk level 11, yang jumlahnya sekitar 40. Ada juga lebih dari 100 makhluk tingkat bawaan. Makhluk-makhluk itu, masing-masing dengan sikap mengancam, sangat ingin memasuki Istana Naga. Wang Xian memandang dengan tatapan terbebani sementara masa lalu berkelebat di kepalanya. Mungkin ada terlalu banyak keributan selama pembangunan Istana Naga. Mereka sepertinya tertarik oleh dua pusaran energi. Wang Xian berspekulasi pada dirinya sendiri, sambil menarik napas dalam-dalam. Syukurlah atas perlindungan Dragon Array. Serunya. Arai naga mampu bertahan dari serangan makhluk level 12 ke bawah. Karenanya makhluk-makhluk di sekitarnya ini tidak akan mampu mengatasi pertahanan arai naga. Kecuali mereka bisa masuk melalui gerbang naga. Konon, gerbang naga didirikan untuk membantu menyaring anggota yang luar biasa demi Istana Naga. Seseorang yang ingin melewati gerbang naga harus memiliki kebijaksanaan, bakat, dan garis keturunan yang luar biasa. Adapun kelompok makhluk ini, upaya apapun untuk masuk melalui gerbang naga akan sangat sulit. Melolong, melolong. Geraman lain terdengar, tepat ketika Wang Xian menghela nafas lega setelah memeriksa sekeliling. Geraman ini dipenuhi dengan penghematan maksimal dan paksaan yang sangat besar. Dan saat geraman itu berlalu, semua makhluk di sekitarnya, termasuk ras yang berkumpul di sini, bergetar sebentar. Semburat ketakutan melintas di mata mereka. Ras masing-masing dan anisme yang tangguh menoleh ke arah timur. Sebelumnya, tidak ada orang di pintu masuk timur gerbang naga. Tapi sekarang, makhluk Ginormous secara bertahap berenang ke arahnya. Itu adalah mamut yang benar-benar luar biasa, karena lebih dari 10 meter lebih besar dari makhluk terbesar yang berkumpul di sini. Ukuran fisiknya sangat mengejutkan bersama dengan 4 sayap raksasanya. Saat ia beringsut sebentar, ia membuat air di sekitarnya berjatuhan dengan keras. Seperti seorang pemenang yang telah melampaui masa lalu, tubuhnya memiliki aura kasar dan kusam. Ini,
Gumam Wang Xian keheranan saat melihat makhluk itu. Pliosaurus. Itu Pliosaurus level 13. Wang Xian menggeram rendah sementara wajahnya menjadi berat saat melihat makhluk level 13 itu. Bagaimanapun, ini adalah level 13 Pliosaurus. Wang Xian saat ini adalah level 7 Divine Dragon. Selain itu, dia memiliki garis keturunan murni naga ilahi, yang disebut-sebut sebagai puncak dari semua garis keturunan. Oleh karena itu, ia mampu menggantikan 5 level selama pertempuran, di hadapan makhluk biasa. Konon, transendensi 5 tingkat berarti Wang Xian hanya mampu menangani makhluk level 12. Untuk berpikir bahwa makhluk level 13 sekarang telah muncul. Bagaimana itu menarik kehadiran yang begitu mengancam. Wang Xian tersedak gentar, karena pandangannya tetap tertuju pada Pliosaurus. Saat Pliosaurus mengepakkan sayapnya dengan lembut, ia naik ke atas istana naga. Kemudian menyipitkan matanya dan menatap makhluk di sekitarnya dengan jijik. Meski tangguh, bahkan Mega Teeth Shark, Cyclops Shark, dan Dunkleostes memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Mengaum, Pliosaurus mengangkat kepalanya yang besar dan memandang ke bawah ke seluruh istana naga. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Gemuruh mengaum, kegembiraan bersinar di mata Pliosaurus saat dia meraung keras. Sebuah pesan dikirim ke Wang Xian. Lahap aku. Ketika Wang Xian mendengar Pliosaurus, dia sangat marah. Dia segera pindah dan berubah menjadi naga dewa sepanjang 7 meter. Mengaum, dia mengeluarkan raungan marah. Memperluas mulutnya sepenuhnya, dia menggeram, enyahlah. Gemuruh mengaum. Perdana Menteri Turtle dan anggota lain dari Istana Naga menggeram serempak dan menatap dingin keras laut di sekitarnya. Hal kecil, aku akan melahapmu. Aku akan bisa berevolusi lebih jauh setelah memakanmu. Pliosaurus menundukkan kepalanya, menatap Wang Xian dan menggeram dengan keras. Makhluk level 13 telah lama memiliki kecerdasannya yang terwujud. Dari Wang Xian, itu bisa merasakan energi yang luar biasa. Ia memiliki firasat bahwa jika ia dapat melahap benda kecil ini, ia akan dapat berkembang lebih jauh. Setelah itu, ia akan bisa memasuki lautan yang lebih luas. Mata Wang Xian berbinar dan jantungnya berdebar kencang saat mendengar Pliosaurus. Mengaum. Pada saat ini, Pliosaurus melebarkan salah satu sayapnya yang besar dan menamparnya di Dragon Array. Retak-retak-retak. Hanya dalam satu serangan, suara retakan yang tajam datang dari Dragon Array. Wang Xian mendongak dan melihat retakan muncul di lokasi serangan Pliosaurus. Retakan ini sembuh dengan sangat lambat. Namun, Wang Xian yakin bahwa jika Pliosaurus menyerang lagi, susunan naga pasti akan hancur. Ini tidak akan berhasil. Arai naga tidak akan mampu menahan serangan Pliosaurus. Setelah arai naga hancur, istana naga akan hancur dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Wang Xian terus berubah. Pada titik ini, dia melihat Pliosaurus menggerakkan sayapnya sekali lagi. Membunuh. Geraman yang dalam datang dari Wang Xian. Dia bergerak dan keluar dari istana naga melalui gerbang timur. Dia tidak bisa membiarkan Pliosaurus menyerang lagi. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Gemuruh. Bola air biru setinggi 5 meter terbentuk di depan Wang Xian dan ditembakkan ke arah Pliosaurus. Mengaum. Hal kecil, kamu akhirnya keluar. Pliosaurus menggoyangkan sayap besarnya sebagai tanggapan atas serangan dari Wang Xian. Di bawah kekuatan Pliosaurus yang mengerikan, bola air itu hancur seketika. Mati. Wang Xian mengayunkan cakar naganya ke arah sayap. Mengaum. Membunuh. Di belakangnya, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens dan kerumunan mengikuti Wang Xian dari dekat saat mereka keluar dari Istana Naga dan menyerang Pliosaurus. Mengaum. Pliosaurus memandang jijik ketika dia melihat Wang Xian mengayunkan cakar naganya ke arahnya. Pliosaurus hampir 5 kali ukuran Wang Xian dengan panjang lebih dari 30 meter. Saat menghadapi hal kecil ini, ia sama sekali tidak waspada. Sekali lagi, dia menggoyangkan salah satu sayapnya ke arah Wang Xian. Kamu pasti mencari kematian. Melihat penghinaan di mata Pliosaurus, Wang Xian mengalami transformasi. Tubuhnya berubah warna keemasan saat cakar naganya bersinar menyilaukan. Pliosaurus tingkat 13. Energi naga yang dapat diekstraksi 21.112.344. Merusak. Kilau logam itu memanjang lebih dari selusin meter dalam sekejap. Serangan ini adalah serangan terbaik yang bisa dilakukan Wang Xian. Pembantaian perdana. Serangan terkuat. Cici. Mengaum. Cakar naga menghantam sayap 7 meter dan memuntahkan darah kemana-mana. Seluruh sayap robek di bawah serangan dari Wang Xian. Gur.
Pliosaurus meringis kesakitan. Dia menatap marah pada sayap yang patah dan haus darah memenuhi matanya. Beraninya kau melukaiku. Hal kecil, aku akan melahapmu. Pliosaurus melebarkan sayap besarnya yang lain dan merentangkan kepalanya yang besar ke arah Wang Xian. Nyah. Wang Xian mengayunkan cakar raksasanya dari atas ke bawah. Cakar naga besar sepanjang 5 meter meninggalkan 5 jejak darah di wajah Pliosaurus. Mengaum, mengaum, kamu harus mati. Kamu harus mati. Setelah terluka sekali lagi, Pliosaurus mencoba memukul Wang Xian dengan kepalanya. Bam! Wang Xian siap untuk itu. Warna tubuhnya berubah menjadi naga bumi dan dia menggunakan perisai naga bumi untuk menahan serangan itu. Namun, kekuatan Pliosaurus sangat kuat. Wang Xian terlempar ke belakang beberapa ratus meter dan darah segar keluar dari mulutnya. Beraninya kau melukai Raja Naga. Mati. Saat ini, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens dan anggota lain dari Istana Naga menggeram serempak. Duri tanah besar dengan bila angin yang mengerikan diluncurkan ke arah Pliosaurus. Ular jahat yang tak terhitung jumlahnya dan garpu besar yang terbentuk dari serangan gabungan yaksa menggunakan aliran air mendarat dengan keras di Pliosaurus. Semut. Serangan anggota Istana Naga jauh lebih kuat di bawah buff 50% dari Istana Naga. Sebelumnya, jika bukan karena buff dari Istana Naga, Wang Xian tidak akan bisa melukai level 13 Pliosaurus. Semua serangan dari anggota Istana Naga mendarat dan melukai Pliosaurus, membuatnya semakin marah. Kelompok keberadaan seperti semut ini sebenarnya telah melukai Pliosaurus yang perkasa. Dengan buff dari Istana Naga, kita memiliki peluang dalam pertempuran. Wang Xian menjilat darah dari mulutnya. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berubah menjadi naga logam sekali lagi. Membawa ujung yang kuat dan tajam, dia berlari ke depan. Bantu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle berteriak keras. Anggota Istana Naga bersinar dalam cahaya emas, biru, hitam, dan kuning kusam saat mereka menyerang serempak. Tubuh fisik Pliosaurus sangat tangguh. Namun, itu hanya keberadaan dengan garis keturunan rendah. Selain itu, tidak ada seni kultivasi. Adapun anggota Istana Naga, mereka semua telah berlatih transformasi naga ilahi. Divisi Iblis mempraktikkan transformasi naga iblis, Lobster Keliling mempraktikkan transformasi naga logam, dan Penyu Perdana Menteri mempraktikkan transformasi naga bumi. Semuanya lebih baik dalam pertempuran jarak dekat daripada Pliosaurus. Meskipun demikian, serangan jangkauan mereka tidak lebih lemah. Serangan unsur yang tak terhitung jumlahnya meledak di Pliosaurus. Baiklah, Wang Xian berseri-seri. Dengan kekuatan semua anggota Istana Naga, mereka mungkin bisa membunuh Pliosaurus level 13 dengan bantuan Istana Naga. Mengaum. Wang Xian menggeram keras. Mengungkapkan giginya yang tajam, dia menggigit ke arah Pliosaurus. Pliosaurus, yang bertahan melawan serangan dari anggota Istana Naga, langsung merasakan rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya. Di sebelah kanan tubuhnya, luka sepanjang 3 meter robek terbuka. Lukanya sedalam 1 meter. Jika bukan karena tubuhnya yang besar, serangan ini mungkin sangat fatal baginya. Namun, luka sepanjang 3 meter dan sedalam 1 meter pada tubuh sepanjang 30 meter tidak akan dianggap terlalu parah. Raur-raur. Pliosaurus sangat marah. Itu menggoyangkan ekornya yang besar dan menyapu ke arah Wang Xian. Desir. Warna Wang Xian berubah saat dia berubah menjadi naga bumi sekali lagi dan mengandalkan perisai bumi untuk menjaganya. Bam! Earth Dragon memiliki pertahanan terkuat di antara semua atribut lainnya. Namun, Wang Xian masih terlempar ke belakang dan mengeluarkan darah dari benturan. Wang Xian menyeka darah dari ujung mulutnya dan menatap Pliosaurus dengan dingin. Raung mengaum. Kalian semua di sini. Bunuh keberadaan seperti semut ini untukku. Pada saat ini, Pliosaurus menoleh ke makhluk lain di sekitarnya dan memberi perintah. Wajah Wang Xian berkerut saat dia mendengar gema dari Pliosaurus. Dia memutar kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya. Sementara itu, hingga 5.000 makhluk menakutkan yang membentuk beberapa kerang tangguh yang mengelilingi Wang Xian memandang ke samping dengan tatapan sedingin es. Tapi mata mereka berkilau mendengar suara Pliosaurus. Para pemimpin dari setiap klan memiliki kebijaksanaan yang ekstrim, dan mereka dapat mengatakan bahwa Pliosaurus ini, meskipun mengerikan, bukanlah tandingan mereka. Namun, di antara mereka semua, tidak ada seorang pun kecuali Pliosaurus yang mampu menembus pertahanan di depan, membuatnya berada di dalam ruang yang mereka inginkan. Melolong, melolong. Hiu Megatit, yang berukuran panjang 18 meter, meraung pada hiu Siklop tetangganya, seolah-olah keduanya sedang berkomunikasi. Melolong, melolong. Segera setelah itu, kedua raksasa itu mengeluarkan geraman lagi,
sebelum mereka menyerang ke arah anggota Istana Naga, termasuk Perdana Menteri Turtle dan Roving Heavens. Sekolah Dunkleostes ragu-ragu saat mereka melihat ke samping. Namun, saat melihat ras Mega Teeth Shark menyerang, mereka pun ikut bertarung. Saat dua ras yang kuat bergabung, makhluk dari ras yang tersisa tidak menunda lagi. Dalam sekejap, kerumunan makhluk menghantui yang menjulang mengepung Istana Naga. Sementara dua klan lain yang lebih lemah, yaitu Swordfish yang bersinar dengan kilau metalik, serta Anomalocaris, tidak ikut dalam pengepungan. Sebaliknya, mereka menatap Istana Naga dengan mata berkilauan. Mengingat bahwa anggota terberat mereka hanyalah petarung level 11, kedua ras ini tidak dapat dibandingkan dengan Megateeth, Dunkleostes, dan King Cuttlefish yang lebih kuat. Semua anggota Dragon Palace, termasuk Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Yaksa, Roving Gull dan Roving Lobster, menanggapi dengan pandangan yang berat, saat melihat makhluk-makhluk tangguh yang datang dari semua sisi. Membunuh. Roving Heavens menggeram dengan nada rendah. Sambil melakukannya, dia mengangkat tongkatnya dan menatap tajam ke arah Dunkleostes. Ada 3 petarung level 12 di antara sekolah Dunkleostes. Melolong, melolong. Keliling Yaksa meraung. Membunuh mereka. Dia melanjutkan. Mengangkat lengannya yang seperti senjata, dia menyerang hiu gigi Mega dengan tatapan apatis. Merayap tubuh tebal mereka, 9 ular laut berbisa memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok piton laut dalam, yang 4 di antaranya telah berjalan ke Roving Yaksa dan Roving Heavens. Dengan pandangan yang berat, Perdana Menteri Turtle mendarat di dasar laut, saat kerak di sekitarnya mulai bergetar. Begitu pula lobster keliling dan gadis keliling. Mengenakan biaya, teriak mereka. Saat ini, tanpa ruang untuk mundur, mereka hanya bisa bertarung habis-habisan. Dan itu adalah membunuh atau binasa. Meskipun ada 8 makhluk level 12 di antara masa yang menakutkan, Perdana Menteri Turtle dan gengnya tetap akan melawan mereka sebaik mungkin, menguji kemampuan mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang didorong oleh energi dari Istana Naga serta transformasi naga ilahi. Ledakan, melolong, melolong, melolong. Pertarungan sebenarnya akan pecah kapan saja, saat lawan mengintai. Hiu raksasa, masing-masing berukuran lebih dari 10 meter, piton laut dalam, berukuran lebih dari 20, sotong raja serta sekolah Dunkleostes, yang semuanya membentang lebih dari selusin. Masing-masing dari mereka jauh lebih besar dari anggota Istana Naga. Di sisi lain, Iblis Monkey mengeluarkan aura jahat, dan saat ini populasi mereka yang berjumlah 700 tampaknya tidak terlalu banyak. Selain itu, sebagian besar Monkey Iblis berada di bawah level bawaan. Pergi dan mati, Roving Heavens meraung. Setelah itu, tubuhnya menjamur dan tumbuh hingga sekitar 7 meter. Dia memandang tanpa emosi, sementara tubuhnya berkobar dengan aura jahat. Saat dia mengayunkan tongkat logamnya, Roving Heavens membidik sebelum memukulnya di Dunkleostes level 12 tanpa pegangan dilarang. Lebih dari 100 Monkey Iblis di belakangnya melompat ke depan dan mendorong diri mereka ke Dunkleostes. Bang! Anehnya, ketika tongkat besar itu mendarat dengan paksa di atas kepala Dunkleostes, itu berdentang seolah-olah logam telah saling bertabrakan. Kepala ikan itu hanya penyok saat menatap Roving Heavens dengan tatapan dingin. Mengayunkan ekornya, ikan itu membuka mulutnya selebar mungkin sebelum menyerang Roving Heavens dengan kecepatan yang menakutkan. Enyahlah! Roving Heavens merengut saat dia menusukkan tongkatnya ke mulut Dunkleostes. Berderak. Namun, pada saat itu, Dunkleostes menggigit tongkat Roving Heavens menggunakan gigi Megalodon yang kuat. Wajah cemberut, Roving Heavens mencoba untuk menarik tongkatnya, hanya untuk menemukan dengan kaget bahwa tongkat itu telah digerogoti dalam-dalam, dan tidak mau bergerak. Kekuatan menggigit Dunkleostes tidak diragukan lagi tak tertandingi. Melolong, melolong, melolong. Saat itu, suku Monkey Iblis mulai melawan puluhan Dunkleostes di belakang. Cakar Monkey yang tajam menganiaya tubuh ikan. Adapun Monkey yang lebih lemah, mereka hanya bisa mengatasi beberapa goresan berdarah pada ikan. Berderit, 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 berderit. Tiba-tiba, dengan perubahan posisi, beberapa Dunkleostes level 11 menancapkan gigi mereka ke sepasang Monkey Iblis. Suara garing yang jernih terdengar berderak, saat sekelompok Monkey Iblis digigit menjadi 2. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, mewarnai air di sekitarnya menjadi merah tua. Melolong, melolong. Roving Heavens menggeram dengan seringai, setelah kehilangan beberapa keturunan dalam sekejap mata. Saat dia membentak, dia melepaskan tongkatnya dan langsung menukik ke arah Dunkleostes. Itu semua atau tidak sama sekali. Melolong, melolong. Dunkleostes melepaskan tongkat dan mengangkat kepalanya sebelum mulai mengunyah lengan Roving Heavens.
Gigi Megalodon baru saja menggigit sepotong kecil lengan Roving Heavens tetapi berhasil merobek sepotong besar daging dalam sekejap mata. Yang mana, Roving Heavens melotot dengan mata merah. Berderit, berderit, berderit. Melolong, melolong, melolong. Jeritan dingin dan suara duri patah melayang di perairan. Di sekeliling, puluhan Monkey Iblis yang lebih lemah telah tewas pada tabrakan awal. Hanya 2 dari Dunkleostes yang bungkuk setelah dikerumuni oleh Monkey Iblis. Selain itu, klan Yaksa juga bertemu dengan lawan yang tangguh. Bahkan saat mereka bergabung, menangani Megatit Sharks tetap tidak mudah. Ini terutama terjadi pada Hiu Cyclops, yang terbukti sangat sedikit. Saat matanya menembakkan aura iblis hitam, itu menembus tubuh 2 Yaksa. Darah muncrat kemana-mana. Sebagai pembalasan, keliling Yaksa melolong dalam ledakan kemarahan dan memimpin sekelompok Yaksa dengan tombak laut mereka, sebelum menyerang selusin hiu gigi mega. Itu menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Hanya dalam 1 menit bertukar tangan, lebih dari 100 anggota Istana Naga telah kehilangan nyawa mereka. Ini menempatkan divisi iblis dan divisi penjaga naga pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. 9 ular laut berbisa adalah satu-satunya yang unggul di antara semua anggota Istana Naga. Dengan garis keturunan naga Dewa Angin, kemampuan tempur mereka secara alami jauh lebih kuat dari makhluk biasa. Keterampilan bertarung mereka menjadi lebih baik, dibantu oleh dorongan energi dari Istana Naga. Mereka bergerak secepat kilat, membentuk bayangan saat mereka merayap di tengah medan perang sambil menyerang ular laut dalam. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh 9 ular laut berbisa berkedut sebentar saat mereka meronta-ronta dengan lebih dari 20 ular laut dalam. Yang mana, 20 ular sanca membeku sesaat saat mereka berjuang. Segera setelah itu, mereka berbalik dan mulai menancapkan taring mereka ke 5 rekan level 11 dan 12 mereka. 9 ular laut berbisa level 11. Seni kultivasi transformasi naga angin. Kekuatan super kemampuan untuk memanipulasi klan ular dari level yang lebih rendah dari diri sendiri, dan kemampuan untuk mengendalikan angin. Kemampuan untuk memanipulasi dan mengendalikan, seperti yang diturunkan dari garis keturunannya, akhirnya mengungkapkan efek ajaibnya pada saat ini. Tidak pernah ada 2 piton laut dalam level 12 dan 3 level 11 yang diperkirakan akan diserang oleh bawahan mereka sendiri. Dalam sekejap, darah menyembur ke segala arah. Ses. 5 ular laut dalam diserang oleh 5 ular laut berbisa. Bersama dengan serangan mendadak dari bawahan mereka, tubuh kelima ular laut dalam ini tercabik-cabik. Bilah demi bilah angin mengiris mereka. Bam! 5 ular laut dalam yang mengerikan akhirnya menemui ajalnya saat mereka tenggelam ke dasar laut. Memimpin 20 ular piton laut dalam yang tersisa, 5 ular laut berbisa berenang menuju ras Dunkleostes dan hiu gigi mega. Tekanan pada divisi iblis yang sempat menderita kerugian besar akhirnya sedikit terobati. Namun, pertempuran itu masih sangat brutal, Monkey Iblis berjatuhan setiap saat. Divisi penjaga naga yang melawan hiu gigi mega juga menghadapi kesulitan yang sama. Untuk setiap hiu yang mereka bunuh, mereka harus mengorbankan beberapa yaksa patroli. Di bawah mereka, ras King Sotong telah mengepung Perdana Menteri Turtle. Aliran kabut beracun telah benar-benar menyelimuti Perdana Menteri Turtle dan tentakel mereka yang mengerikan telah mencengkeram Perdana Menteri Turtle dengan erat. Namun, Perdana Menteri Turtle telah menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Dia berbaring di dasar laut dan tetap mempertahankan serangannya dengan mengendalikan bumi dan menggunakan ERT Tons. Pada saat yang sama, dia memanipulasi bumi di bawahnya dan menggali lubang besar. Perdana Menteri Turtle terus-menerus melepaskan ERT Ton dan auranya untuk menekan King Sotong. Skuadron Raja Sotong ini geram. Mereka bertekad untuk membunuh Perdana Menteri Penyu setelah menerima perintah dari pemimpin mereka Raja Sotong. Pada saat ini, ketiga pemimpin ras Dunkleostes mulai menyadari jumlah ras mereka berkurang dengan cepat. Selanjutnya, mereka menjerit marah. Ikan aneh yang berkumpul di sekitar bertindak seolah-olah mereka telah menerima perintah karena beberapa ribu ikan aneh level 7 dan 8 menyerbu ke arah pertempuran dengan panik. Mereka seperti piranha yang mencium bau darah saat mereka mengamuk. Jauh dari pertempuran ini, ras Swordfish yang memiliki kilau metalik dan ras Anomalocaris biru mundur lebih jauh. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Selain 2 ras yang tidak memasuki pertempuran, semua ras lain dan makhluk mengerikan membunuh anggota Istana Naga. Darah segar mewarnai daerah di depan gerbang timur Istana Naga dengan warna merah. Potongan daging dan mayat berjatuhan ke dasar laut setiap detik. Keuntungan yang diperoleh Istana Naga dari 9 ular laut berbisa telah benar-benar hilang.
Meskipun makhluk level 7 dan 8 itu relatif lebih lemah, jumlah mereka jauh lebih unggul. 400 dari 700 Monkey Iblis telah tewas dalam jangka waktu singkat. Hanya 60 dari 100 yaksa patroli yang tersisa. Apalagi, kematian masih menumpuk setiap detik. Kebrutalan dan kematian telah turun ke wilayah laut ini. Meski begitu, tidak ada satupun anggota Istana Naga yang mundur. Mereka telah mengabaikan kematian dan tidak takut akan hal itu. Pertempuran, pembunuhan, Roving Heavens benar-benar gila. Seorang Dunkleostes telah merobek sebagian dagingnya. Orang bahkan bisa melihat tulang dari luka di lengannya. Meski begitu, dia masih memegang batang logam dengan erat dan menyerang Dunkleostes level 12 di depannya dengan lebih semangat. Roving Lobster menjauh dari pertempuran dengan Dunkleostes dan mulai membunuh ikan aneh level 7 dan 8 di sekitarnya. Dengan setiap pukulan dengan capitnya, salah satu dari ikan aneh ini akan mati. Pada titik ini, permukaan emas Roving Lobster telah diwarnai merah. Ikan aneh ini terlalu banyak. Lambat laun, badan logam lobster keliling terkelupas. Terutama di belakang punggungnya, cangkangnya pecah dan dagingnya terlihat. Pertempuran berlanjut selama 5 menit lagi. Wilayah laut di sekitarnya telah diwarnai merah dari darah. 2/3 dari anggota Istana Naga telah jatuh. Dasar laut sekarang dipenuhi dengan mayat Monkey Iblis, yaksa yang berpatroli, dan makhluk lainnya. Aduh, gemuruh mengaum. Saat ini, Wang Xian digigit lagi oleh Pliosaurus di depan gerbang timur. Dia terlempar ke samping dan dihancurkan dengan keras di Dragon Array. Meski berubah menjadi naga dewa bumi, tubuhnya masih berlumuran darah segar. Melihat kematian anggota Istana Naga di sekitarnya, wajah Wang Xian memerah karena marah. Matanya yang dingin sekarang dipenuhi kegilaan. Di belakang Wang Xian, gadis keliling terus-menerus memanipulasi aliran air untuk menyembuhkan luka Wang Xian. Gadis keliling biru seputih kapur pada saat ini karena dia hampir menghabiskan semua energi atribut airnya. Semut keras kepala, aku akan melahapmu. Pliosaurus melirik luka di tubuhnya sekali lagi saat luka itu berkobar. Dalam beberapa menit ini, semut ini menyerang tanpa khawatir terluka. Ketika cakar naga setajam silet mendarat di tubuhnya, luka yang dalam akan muncul seketika. Dan ketika dia menyerang, keberadaan seperti semut itu akan mengalami transformasi besar dan berubah menjadi bumi yang keras. Ini sangat membuatnya kesal. Aku harus membunuhnya. Kalau tidak, semua anggota Istana Naga, termasuk aku, akan mati. Aku harus membunuhnya. Mata Wang Xian memerah. Selama dia bisa membunuh Pliosaurus, mereka bisa mundur kembali ke Istana Naga yang aman. Oleh karena itu, dia menyerang tanpa khawatir terluka dengan harapan bisa kembali ke Istana Naga untuk memulihkan diri setelah membunuhnya. Namun, Pliosaurus terlalu besar. Bahkan jika tidak bisa menggunakan serangan elemental, kekuatannya masih luar biasa. Ayunan ekornya bisa sangat melukai Wang Xian. Jika menggigit Wang Xian, itu bisa menembus sisik di tubuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan tumpul meletus dari dasar laut. Wang Xian melirik sekilas dan sangat terkejut. Di bawah mereka, Perdana Menteri Turtle menguasai bumi dan menciptakan lubang yang sangat besar. Detik berikutnya, dia mengubur ras Raja Sotong yang dia lawan. Lebih dari 20 Sotong Raja dikubur di bawah dasar laut bersama penyu Perdana Menteri. Mata Wang Xian merah karena marah. Dia memelototi Pliosaurus, berubah menjadi Metal Divine Dragon dan menembak ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Membunuh. Dia seperti pedang panjang yang tajam. Cakar naga itu seperti ujung pedang panjang sementara tubuh naga ilahi mendukung serangan itu. Keputusasaan. Wang Xian benar-benar putus asa. Pada titik ini, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Meski penuh luka, dia masih harus menyerang mati-matian. Tombak naga. Wang Xian menggeram keras dan menusuk ke arah Pliosaurus. Nyah. Pliosaurus mendengus. Ekornya yang mengerikan menyapu ke arah Wang Xian. Ekor Pliosaurus panjangnya lebih dari 10 meter. Sambil menyapu dengan cepat melalui air, itu membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Wang Xian pahit. Dia menggertakkan giginya, tidak berhenti dan malah melaju kencang. Retak-retak-retak. Saat Wang Xian hendak mempertaruhkan nyawanya untuk berbenturan dengan Pliosaurus, permukaan dasar laut tiba-tiba retak. Perdana Menteri Penyu berputar ke atas dan menabrak ekor Pliosaurus. Gemuruh. Suara tabrakan yang mengerikan menyebar ke seluruh sekitarnya. Raja Naga, bunuh. Sebuah suara lemah bergema. Wang Xian menoleh dan sedih melihat cangkang penyu Perdana Menteri retak dengan cepat. Darah merah cerah langsung mewarnai tubuh kuning kusamnya yang besar. Perdana Menteri Turtle memandang Wang Xian saat tubuhnya tersapu.
Ekor Pliosaurus telah dihentikan setelah Perdana Menteri Turtle menyerahkan nyawanya. Air mata darah mengalir keluar dari mata Wang Xian. Membakar energi naga di tubuhnya, kilau logam tubuhnya bersinar lebih kuat saat dia berakselerasi menuju Pliosaurus. Kamu hanya seekor semut. Mati sekarang. Pliosaurus tidak khawatir ekornya telah dihentikan. Itu memperpanjang mulutnya 7 meter dan memperlihatkan deretan gigi setajam silet saat mencoba menggigit kepala naga Wang Xian. Raja Naga, aku akan menghentikan serangannya. Tiba-tiba, Wang Xian mendengar suara lelah tapi menyenangkan. Setelah itu, dia melihat seekor kerang laut terbang menuju mulut Pliosaurus. Kerang laut membesar hingga 4 meter saat naik sebelum mendarat di tengah mulut Pliosaurus. Kakak, Pliosaurus menggigit cangkang gadis keliling. Itu terkejut sedikit tetapi segera dihancurkan dengan sekuat tenaga. Clamshell retak perlahan. Gadis keliling membeli kurang dari 1 detik untuk Wang Xian. Aku akan membunuhmu dan melahapmu. Dalam sepersekian detik ini, Wang Xian melintas seperti sinar kemasan. Energi naganya sekarang telah benar-benar habis. Bam! Wang Xian menusuk tubuh Pliosaurus seperti pedang. Namun, dia hanya mampu menembus 2 meter ke pertahanan Pliosaurus yang mengerikan dan ini tidak fatal. Untungnya, kepala Wang Xian sekarang berada di dalam tubuh Pliosaurus. Dia membuka mulutnya yang besar dan mulai melahap daging dan darah Pliosaurus dari dalam. Aduh, aduh, aduh. Pliosaurus meringis kesakitan. Itu meludahkan kulit kerang yang hancur, menjulurkan mulutnya yang besar dan menggigit ekor Wang Xian. Pada saat itu, Wang Xian merasa ekor naganya telah dicabut darinya. Meski begitu, dia telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, karena dia sepenuhnya fokus untuk melahap daging dan darah Pliosaurus. Lokasi yang diserang Wang Xian tidak lain adalah tenggorokan Pliosaurus. Dia berjuang untuk melahap semua daging dan darah dan tidak berhenti sesaat pun. Raur-raur, Pliosaurus berteriak kesakitan. Segera, ia kehilangan kekuatan untuk memegang Wang Xian dan suaranya perlahan melunak. Wang Xian samar-samar bisa mendengar teriakan Roving Lobster, Roving Heavens dan tangisan menyedihkan dari Devil Monkeys. Raja Monkey Iblis telah jatuh. Dia bisa mendengar jeritan mengerikan para yaksa dan kesedihan keliling yaksa. Mata Wang Xian memerah karena marah. Dia masih melahap dengan panik. Dia ingin sepenuhnya mengkonsumsi Pliosaurus sebagai balas dendam untuk Perdana Menteri Turtle, Roving Gull, Roving Heavens dan semua bawahannya. Laut di depan gerbang timur Istana Naga telah sepenuhnya diwarnai merah dengan darah. Air laut sekarang telah menjadi darah. Saat ini, di dalam Istana Naga, di pohon progenitor di belakang tahta naga, cabang pengembalian jiwa memancarkan energi keabu-abuan. Di depan gerbang timur, mayat Perdana Menteri Turtle, Roving Gull, Roving Lobster, Roving Heavens, Roving Yaksa dan anggota Divisi Iblis dan Divisi Penjaga Naga terbang menuju pohon progenitor di dalam Istana Naga sebagai bayangan buram dan keabu-abuan. Pada saat yang sama, kepala 9 patung naga dewa unsur di sekitar kolam transformasi naga tiba-tiba menyala. Di depan gerbang timur Istana Naga, daging dan darah yang menyimpan energi padat perlahan menyatu ke dasar laut. Aliran darah naga mulai mengalir ke kolam transformasi naga dari kepala 9 patung naga ilahi. Au-au, cek, cek, cek. Jeritan yang mengental darah bergema di seluruh dasar laut yang luas. Saat mereka melakukannya, bangkai raksasa tergeletak di luar gerbang timur Istana Naga yang megah. Bangkai hiu dan Dunkleostes yang mengancam, masing-masing lebih dari selusin meter, serta piton laut dalam yang membentang hampir 20 meter. Tapi, mengingat fisik mereka yang besar, mereka terus memancarkan kekuatan teror bahkan saat tubuh mereka yang sudah terfragmentasi tergeletak mati di dasar laut. Pada saat yang sama, tubuh mereka mulai larut ke dasar laut sedikit demi sedikit sebelum menghilang sama sekali. Di dalam area tersebut, bau logam yang kuat yang mengalir dengan darah melayang di tengah air, sebelum menuju ke Istana Naga. Fenomena itu diabaikan oleh Wang Xian, sementara satu-satunya anggota Istana Naga yang tersisa, 9 ular laut berbisa, juga tidak menyadarinya. Sementara itu, pertempuran belum berakhir, karena 9 ular laut berbisa sedang bertarung habis-habisan dengan beberapa Dunkleostes dan hiu siklop yang tersisa, dibantu oleh 5 piton laut dalam. Di pintu masuk timur Istana Naga, selusin atau lebih makhluk ini adalah satu-satunya yang selamat yang tersisa, sementara sisanya telah binasa di perairan teritorial. Sementara satu-satunya 9 ular laut berbisa yang masih hidup sudah berlumuran darah dan babak belur, mereka masih bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi dan memiliki kemampuan telepati. Berkali-kali, mereka berhasil menghindari pembunuhan berkat kekuatan gabungan mereka. Melolong, melolong, melolong. Sambil menggeram,
Dunkleosteus dan Cyclops Shark yang tersisa memandang dengan ketakutan di mata mereka. Sejak pertempuran dan pembunuhan, mereka adalah satu-satunya yang selamat dari klan mereka. Sampai sekarang, mereka telah kehilangan semua keganasan. Saat mereka melihat bangkai yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di tengah air atau tergeletak tak bergerak di dasar laut, mereka berniat untuk melarikan diri. Tapi kebiadaban telah dipaksa keluar dari 9 ular laut berbisa dari pertarungan, saat mereka mengumpulkan musuh terakhir mereka dengan haus darah di mata mereka, bersumpah untuk menyingkirkan mereka. Sebagai pembalasan atas kematian rekan mereka. Dup-dup, dup-dup. Di satu sisi, Pliosaurus raksasa yang membentang lebih dari 30 meter tergeletak di lantai tak bergerak, dengan hanya area di atas jantungnya yang masih terombang-ambing. Di kepalanya ada embel-embel besar yang terus bergerak. Pelengkap emas memiliki banyak gigi di atasnya dan hampir pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Hampir tidak tergantung, embel-embel itu hanya dilekatkan dengan kerangka yang menjuntai. Pelengkap itu diselipkan dan diseret ke dalam tubuh Pliosaurus. Tubuh Wangxian sepenuhnya berada di dalam bangkai Pliosaurus. Dia saat ini dikelilingi oleh genangan darah, dan tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melahap secara naluriah. Dalam satu gigitan, Wangxian telah menelan sekitar 4 hingga 500 kati daging. Gigitan demi gigitan ia kunyah, tanpa jeda sedikit pun. Melolong, melolong. Di luar bangkai terdengar jeritan dingin dari Dunkleosteus dan hiu Cyclops, sebelum mayat terakhir mereka jatuh ke dasar laut dengan bunyi keras. 9 ular laut berbisa diliputi kelelahan saat mereka berenang ke arah satu sama lain dan menjilat luka teman-teman mereka sebelum melihat sekeliling di sekitar mereka. Salah satu dari 9 ular laut berbisa meluncur ke bangkai penyu Perdana Menteri. Itu berputar di sekitar mayat sebelum dengan lembut membenturkan kepalanya dengan tubuhnya. Desir, bangkai penyu Perdana Menteri mulai hancur. Yang menakutkan, cangkangnya yang kokoh larut perlahan menjadi abu, sebelum seluruh tubuhnya lenyap sama sekali. Sisa dari 9 ular laut berbisa berenang ke tubuh Roving Heavens dan Roving Yaksa dan melihat ke atas. Mereka menyaksikan tubuh mereka menghilang secara menyeramkan. Akhirnya, 9 ular laut berbisa yang kelelahan melirik ke arah bangkai Pliosaurus, tempat raja mereka juga berada. Merasakan keadaan fisik Wangxian, 9 ular laut berbisa meluncur dengan mantap dan berbaring di sekitar bangkai raksasa. Setelah itu, mereka mengintip sekeliling mereka. Di luar parameter Istana Naga ada 2 ras yang tersisa, yakni Anomalocaris di gerbang selatan dan ikan todak di gerbang utara. Secara keseluruhan, kedua ras berjumlah lebih dari 300 anggota. Mereka memandang dengan gentar pada pemandangan medan perang yang mengerikan. Anomalocaris, masing-masing memiliki panjang 2 meter, memiliki 2 kaki berjalan yang berkedip dengan kedipan petir sesekali, saat mereka tumbuh di sepanjang tubuh mereka yang serba biru. Ikan todak, masing-masing berukuran antara 2 hingga 3 meter, memiliki duri tajam sepanjang 1 meter yang tumbuh di masing-masing tubuhnya. Makhluk-makhluk itu menatap gerbang timur, yang sekarang dipenuhi bangkai. Mengayunkan tubuh mereka dengan lembut, makhluk itu akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke Istana Naga. Mereka menatap tajam ke pintu masuk gerbang utara dan selatan. Saat pemimpin ras mereka menyerah pada godaan, mereka menyerbu ke arah gerbang. Hati mereka merindukan dengan hasrat yang membara. Bam, bam, bam. Pasukan Anomalocaris dan Swordfish melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, ketika mereka tiba di bawah gerbang naga, mereka merasa seolah-olah tersedot ke dalam rawa, sehingga sulit bagi mereka untuk memasuki tempat itu. Konon, ini berbeda dari upaya mereka sebelumnya melalui tempat lain. Mereka telah mencoba menyelam ke istana dengan turun dari atas tetapi ditolak seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan gunung yang kokoh. Akibatnya, itu membuat Anomalocaris dan Swordfish menggeliat dengan keras sebelum mereka mencoba untuk masuk. Blok, sayangnya, salah satu Swordfish berhasil masuk ke Istana Naga. Tercengang, ikan itu mencoba menangkap energi di dalam Istana Naga dengan semangat. Setelah itu, ia memutar kepalanya sambil melambaikan ekornya ke anggota lainnya, mengirimkan pesan demi pesan. Ini membuat klan ikan todak menjadi pusaran kegembiraan, saat mereka menggali dengan marah, dalam upaya putus asa untuk masuk. Hal yang sama berlaku untuk Anomalocaris di gerbang selatan. Ketika satu anggota akhirnya berhasil masuk, sisanya mengikuti dan masuk dengan panik. Ding! Konsumsi Pliosaurus. 21.112.344 energi naga diekstraksi. Ding! Kenaikan tingkat. Upgrade ke level 8 5 Elements Divine Dragon. Saat itu, tepat di luar gerbang timur, bangkai raksasa yang dulunya Pliosaurus kini telah menghilang.
Saat Wang Xian melahap ekor bangkai, dia mendengar pembaruan dari sistem sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Oh, dia bersorak. Akhirnya, dia telah melahap seluruh tubuh. Saat itu, Wang Xian merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Rasa sakit membakar seolah-olah menarik hatinya, ke titik di mana dia mengira ekornya telah menghilang. Sambil menenangkan hatinya, dia mencoba membuat penilaian mental terhadap kondisi fisiknya. Ini, katanya dengan senyum pahit. Dia melihat tubuhnya yang babak belur dan memar, sementara bagian dalamnya dipenuhi luka. Cederanya sangat parah di daerah ekornya, di mana embel-embelnya hampir terbelah seluruhnya. Dia tersentak sebentar, karena rasa sakit yang menusuk menyebabkan dia menghirup satu napas dingin. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian dihantam begitu parah sejak menjadi naga ilahi. Syukurlah saya sudah meningkatkan. Wang Xian berseru lega. Nama Wang Xian, Rache Five Element Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 8. Energi naga 22.563, 21/100 juta. Kekuatan super menguasai hewan laut tetapi hanya yang tingkatnya lebih rendah darinya, kemampuan untuk melahap untuk ekstraksi energi naga, dan kontrol atas 5 elemen. Seni kultivasi transformasi naga ilahi. Setelah mendengar pembaruan atributnya saat ini, Wang Xian menghela nafas lega. Saat dia menginginkannya di dalam hatinya, energi naga di dalam tubuhnya mulai beredar sebelum mulai menyembuhkan lukanya. Energi naga habis begitu cepat. Wang Xian berteriak kaget. Saat tubuhnya menjalani penyembuhan dan pemulihan, energi naga telah habis hingga ratusan ribu. Kenapa penggunaannya sangat lengkap? Wang Xian mengeluh. Tubuhmu benar-benar hancur. Pemulihan total akan membutuhkan 5 juta energi naga. Pada saat yang sama, suara dari sistem menjelaskan, yang membuat Wang Xian terkesiap. 5 juta, dan bahkan kenaikan ke level 7 hanya butuh 10 juta. Naga ilahi memiliki kekuatan luar biasa dalam pemulihan diri. Anda dapat memilih untuk menyembuhkan secara alami sendiri, di mana tubuh Anda akan dipulihkan dalam waktu 1 bulan. Suara dari sistem menjelaskan. Wang Xian ragu sejenak sebelum dia menghentikan proses pemulihan di tubuhnya setelah beberapa perbaikan singkat. Dia agak tidak mau berpisah dengan 5 juta energi naga. Lagi pula, dia masih kekurangan lebih dari 70 juta energi naga untuk kenaikannya ke level 9. Aku akhirnya merasa lebih baik setelah menghabiskan 1 juta poin energi naga. Wang Xian kembali ke wujud manusianya dan perlahan berdiri di dasar laut. Raja Naga, 9 ular laut berbisa berbalik dan menyapanya dengan hormat. Wang Xian melihat sekelilingnya. Ketika dia menyadari hanya 9 ular laut berbisa yang masih hidup, dia tidak bisa menahan perasaan sedih yang mengalir di dalam dirinya. Dia melihat lebih jauh dan terkejut melihat air laut di sekitarnya berada dalam warna biru yang indah. Tidak ada mayat di sekitar atau bau darah. Seolah-olah pertempuran brutal sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali. Alis Wang Xian menyatu saat dia bertanya, apa yang terjadi? Di mana Perdana Menteri Turtle, Roving Gull, Roving Lobster dan yang lainnya? Raja Naga, mereka semua menghilang. Semua mayat mereka menyatu ke dasar laut dan semua darah mengalir ke arah Istana Naga. Salah satu dari 9 ular laut berbisa menjawab. Mereka menghilang. Semua darah mengalir menuju Istana Naga. Wang Xian bingung dan melihat ke arah Istana Naga. Ayo kembali. Wang Xian menuju ke arah Istana Naga. Luka-lukanya membuatnya merasa sangat lemah. Meskipun levelnya telah meningkat ke level 8, level kekuatannya mirip dengan sebelumnya. Bahkan, dia mungkin sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dia akan membutuhkan 1 bulan pemulihan untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan. Masih ada makhluk hidup lainnya. Ketika Wang Xian tiba di gerbang timur Istana Naga, dia terkejut melihat 2 ras makhluk lainnya. Dia menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Ras ikan todak dan ras anomalokaris telah memasuki Istana Naga. Wang Xian terkejut. Tidak mudah bagi makhluk laut untuk melompati gerbang naga. Berdasarkan dugaan Wang Xian, mereka yang berhasil melewati gerbang naga kemungkinan akan memiliki potensi yang luar biasa. Naga ilahi adalah makhluk dengan tingkat garis keturunan paling elit. Kriteria mereka untuk memilih anggota Istana Naga akan sangat ketat. Bakat, garis keturunan, kecerdasan, dan kemauan keras. Tak satu pun dari ini bisa hilang. Tanpa melebih-lebihkan, mereka yang bisa melewati gerbang naga semuanya akan memiliki peluang besar untuk menjadi eksistensi yang berperingkat di antara eselon paling elit di alam semesta. Itu di luar dugaan Wang Xian bahwa hampir setengah dari ras anomalokaris dan swordfish berhasil masuk ke Istana Naga. Mata Wang Xian berseri-seri.
Setelah memasuki istana naga dan melihat ras Anomalocaris dan Swordfish, dia melambaikan tangannya. Aliran padat energi naga memasuki 9 ular laut berbisa, menyembuhkan luka mereka sepenuhnya. Saat semuanya masuk, kendalikan mereka. Wang Xian memerintahkan 9 ular laut berbisa. Setelah itu, dia melihat ke arah Aula Raja Naga. Dia bergerak dan menuju ke sana dengan kecepatan setengah secepat sebelumnya. Ketika dia tiba di Aula Raja Naga, dia melihat dengan rasa ingin tahu ke pohon leluhur di belakang tahta naga. Pada titik ini, cabang pengembalian jiwa di pohon leluhur bersinar dalam cahaya keabu-abuan yang menakutkan. Di cabang ini, bunga abu-abu telah tumbuh. Bunga abu-abu sangat kecil dan menutupi seluruh cabang. Agitasi menggenang di Wang Xian. Dia segera melompat ke tahta naga dan melihat bunga abu-abu dengan antisipasi. Bunga pengembalian jiwa level 12. Setiap kelopak mewakili jiwa, re tubuh dan seseorang akan dihidupkan kembali. Kurung siku tutup. Sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Wang Xian kaget tapi segera bersemangat. Re tubuh dan satu akan dihidupkan kembali ini Prime Minister Turtle, Roving Gull, Roving Lobster dan yang lainnya masih bisa dihidupkan kembali. Wang Xian menggigil dalam kegembiraan. Pengembalian jiwa memang kemampuan yang gila. Siapa yang mengira itu bisa menghidupkan kembali orang mati? Aku pasti harus menghidupkan kembali Prime Minister Turtle, Roving Gull, Roving Lobster dan yang lainnya secepat mungkin. Memikirkan gadis keliling, lobster keliling, dan yang lainnya telah mati untuknya, Wang Xian diliputi rasa bersalah. Mereka adalah bawahannya yang paling setia. Suara mendesing. Saat ini, Wang Xian samar-samar bisa mendengar suara air yang mengalir. Dia melihat ke seberang dan menyadari bahwa genangan kecil darah naga telah memenuhi kolam transformasi naga. Darah naga merah mengeluarkan aroma samar. Wang Xian melompat dan tiba di tepi kolam transformasi naga. Ini, Wang Xian membuka matanya lebar-lebar dan menatap kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga membentang 20 meter dan mencapai kedalaman 30 meter. Pada titik ini, kolam transformasi naga kira-kira 5% penuh. Di dalam genangan darah naga ini, ada tetesan darah emas yang sangat berbeda. Tetesan darah emas ini berbentuk kura-kura, lobster, monkey iblis, dan lainnya. Ada sekitar 700 tetes darah emas ini. Mereka tenggelam dalam genangan darah dan sepertinya dalam keadaan tertahan. Ini adalah darah esensi yang saya suntikkan ke Prime Minister Turtle, Roving Gull, Roving Lobster, dan lainnya. Sekarang mereka telah diserap oleh kolam transformasi naga, mereka tidak larut. Sebaliknya, mereka memakan darah naga lainnya. Mata Wang Xian berbinar dan dia sangat gembira. Dia pergi ke pohon leluhur dan memetik semua bunga di cabang pengembalian jiwa. Berdasarkan jiwa pada bunga pengembalian jiwa, dia menempatkannya pada tetesan darah emas yang sesuai. Bes-bes. Darah esensi naga memancarkan cahaya dari semua warna. Dari esensi darah penyu Perdana Menteri, itu mengeluarkan cahaya kuning kusam dan gambar kura-kura melintas dengan cepat. Dari esensi darah gadis kerang, itu memancarkan cahaya biru dan, demikian pula, gambar gadis kerang biru melintas. Keliling darah esensi lobster. Apakah Anda ingin menumbuhkan dan memelihara spesies naga? Pada saat ini, suara sistem terdengar. Tumbuh dan pelihara. Wang Xian langsung setuju. Menumbuhkan dan memelihara spesies naga akan membutuhkan 20 hari. Suara sistem merespons lagi. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Setelah 20 hari, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya akan dihidupkan kembali. Wang Xian melihat kolam naga dan 9 patung naga ilahi di sekitar kolam. Untungnya, dia mendapatkan pohon progenitor dan cabang pengembalian jiwa sebelumnya. Itu juga keberuntungan bahwa ada sesuatu seperti kolam transformasi naga. Kalau tidak, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya akan benar-benar mati. Meskipun itu adalah pertarungan yang brutal, hasilnya masih dapat diterima. Wang Xian menghela napas lega. Dia menyeret tubuhnya yang lelah menuju kamar tidur Raja Naga. Dia terlalu lelah dan lelah. Ketika dia berbaring di tempat tidur yang sangat besar, Wang Xian langsung tertidur. Pada saat ini, dia tidak menyadari betapa cemasnya Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu berada di atas permukaan laut. Nyatanya, mereka sedikit ketakutan saat berdiri di geladak kapal pesiar dan melihat ke laut. Ada badai di permukaan. Saat tetesan hujan jatuh ke kapal pesiar, suara besar yang menyerupai kacang matang yang jatuh di atas lembaran logam bergema. Ketiga gadis itu tidak peduli dengan keselamatan mereka saat mereka berusaha menatap ke kedalaman laut. Tidak, aku ingin melihat ke bawah sana. Aku ingin melihat ke bawah sana. Guan Suking menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi bingung.
Dia tidak khawatir basah kuyup oleh hujan. Matanya merah tapi penuh tekad. Suking, aku akan pergi denganmu. Xiao Xian akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Lan Qingyue mengertakkan gigi dan memegang erat lengan Guan Suking. Nona muda, tuan muda tidak dalam bahaya sekarang. Tolong tunggu di sini. Di belakang mereka, Mo Qinglong, yang sedang mengemudikan kapal pesiar, mencoba menghalangi mereka. Setelah pengepungan ras besar-besaran dan kuat terhadap Wang Xian, penindasan yang mengerikan dan akibat dari pertempuran telah naik ke permukaan laut. Lan Qingyue dan Guan Suking, yang tertidur lelap, segera dibangunkan. Mereka memanggil Wang Xian, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Karena panik, mereka menangkap Sun Lingxiu, dan Mo Qinglong, yang mendengar keributan mereka, keluar. Mo Qinglong dan Sun Lingxiu tahu apa yang dilakukan Wang Xian di bawah laut. Saat dorongan, penindasan, dan auman yang mengerikan datang dari laut, mereka semua terkejut. Namun, mereka merasakan bahwa Wang Xian aman. Setelah sekian lama, Guan Suking dan Lan Qingyue tidak bisa diam. Jeritan dan teriakan yang datang dari jurang laut yang dalam terlalu mengerikan. Kedua gadis itu mengenakan kecemasan di seluruh wajah mereka. Seiring waktu berlalu, mereka diliputi kepanikan. Bahkan Sun Lingxiu di samping tidak bisa tetap tenang. Dia melihat ke arah dasar laut dengan gentar, mengabaikan hujan deras dari langit. Gemuruh. Pada saat ini, sambaran petir melintas di langit, membawa secercah cahaya ke kegelapan di lautan. Bum-bum. Itu adalah. Saat ini, bayangan mengerikan muncul di hadapan mereka berempat. Bayangan raksasa itu panjangnya lebih dari 30 meter. Itu mendominasi. Itu monster laut. Xiao Xian pasti dalam bahaya sekarang. Setelah melihat sosok mengerikan itu terjun ke laut, Guan Suking berseru dengan cemas dan takut. Air mata segera mengalir di pipinya. Jangan khawatir, itu hanya paus biru. Ini mungkin terlihat besar, tetapi pakar bawaan bisa membunuhnya. Mo Qinglong menjelaskan dari samping. Tidak mungkin, aku ingin melihat-lihat. Saya harus masuk ke laut. Saya juga. Saat Guan Suking dan Lan Qingyue berbicara, mereka melihat ke laut yang gelap gulita dengan ketakutan, melangkah perlahan ke arahnya. Aku akan pergi dengan kalian, kata Sun Lingxiu kepada mereka. Kali ini, Sun Lingxiu tidak menghentikan mereka. Mo Qinglong mengerutkan kening ke samping karena dia tahu dia juga tidak bisa menghentikan mereka. Ikut denganku. Mo Qinglong bergerak cepat dan langsung melompat ke laut. Tanpa ragu sedikit pun, gadis-gadis itu mengikuti dan melompat ke laut. Merasakan keberadaan Wang Xian, Mo Qinglong berenang dengan cepat ke arahnya. Lautannya agak dalam, dan ini adalah pertama kalinya ketiga gadis ini memasuki lautan yang begitu mengerikan. Tetapi rasa takut tidak menguasai mereka karena mereka hanya merasa khawatir pada orang lain. Saat mereka menyelam dengan cepat ke dasar laut, Lan Qingyue dan Guan Suking yang sedikit lebih lemah hampir tidak dapat bertahan ketika mereka berada 1000 meter di bawah laut. Sun Lingxiu, di sisi mereka, melambaikan tangannya, membungkus mereka dengan energi cahayanya. Bagi seseorang yang berlatih transformasi naga ilahi cahaya seperti Sun Lingxiu, lautan tidak berbeda dengan daratan. Meneguk. Saat itu, mereka melihat paus biru raksasa itu dan berenang lebih dalam ke dasar laut. Ada cahaya di sana. Setelah menyelam lebih dalam 2 hingga 300 meter, kelompok mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat di dasar laut. Itu istana naga. Kegembiraan melintas di mata Mo Qinglong saat dia dengan sungguh-sungguh melihat ke bawah. Itu adalah tempat sucinya. Istana naga. Baik Lan Qingyue dan Guan Suking terkejut saat mereka menoleh untuk melihat Mo Qinglong. Xiao Xian memperoleh warisan naga ilahi. Ini adalah istana naga yang dia bangun di bawah air. Dia membawa kita ke sini untuk mengizinkan kita mengunjungi istana naga. Dengan sepasang mata berkilauan, Sun Lingxiu menatap istana naga di bawah sambil menjelaskan perlahan kepada Lan Qingyue dan Guan Suking. Terakhir, dia menambahkan, Xiao Xian ingin memberi kalian berdua kejutan. Baik Lan Qingyue dan Guan Suking kewalahan saat mereka menatap istana naga ajaib di laut dengan tercengang. Seluruh istana naga luar biasa, spektakuler, dan menjulang tinggi, sedemikian rupa sehingga tidak ada bangunan lain di dunia yang dapat menandinginya. Itu cerah di dalam istana dengan semua jenis karang bercahaya. Ada gunung-gunung besar dengan tiang-tiang, memancarkan cahaya kemasan. Semua ini memberikan kesan mendalam pada mereka. Mereka berenang ke bawah di atas arai naga, tetapi mereka akhirnya menabraknya. Mereka terkejut ketika mereka menyentuh arai. Ses. Pada saat ini, seekor ular laut berbisa merasakan sesuatu dan memandang Mo Qinglong dan Sun Lingxiu.
Ular itu merasakan aura serupa dari mereka. Apakah Raja Naga ada? Mo Qinglong menanyakan ular laut berbisa itu secara langsung. Karena mereka memiliki garis keturunan naga ilahi yang sama, komunikasi tidak menjadi masalah. Ular laut berbisa itu memutar lidahnya dan melapor ke aula Raja Naga setelah ragu-ragu. Itu adalah, apa itu tadi? Guan Suking menatap ular laut berbisa yang tampak mengerikan itu dan menanyakan hal ini sambil menganga. Apapun yang terbentang di hadapannya terlalu mengejutkan baginya untuk diucapkan. Salah satu anggota Istana Naga. Mo Qinglong menjawab. Raja Naga, ada dua manusia dengan garis keturunan naga ilahi di luar. Ketika Wang Xian sedang tidur nyenyak, suara ular laut berbisa datang melalui Royal Residence Hall. Dia menepuk kepalanya yang murung. Dua manusia. Raja Naga, ini 4 manusia, jawab ular laut berbisa itu. 4. Wang Xian membeku sesaat, tapi dia dengan cepat memikirkan Lan Qingyue dan Guan Suking. Dengan gerakan cepat, dia melesat keluar. Wang Xian melihat geng itu begitu dia keluar dari kamar tidurnya. Membuat gerakan cepat, Wang Xian berenang ke arah mereka. Dia mengintip ke gerbang selatan dan gerbang utara dan melihat 8 ular laut berbisa berjongkok tidak jauh darinya. Mereka menatap dingin pada dua ras. Kedua pemimpin ras itu sepertinya sedang berbicara dengan mereka. Wang Xian tidak punya energi untuk mempedulikannya. Dia muncul di hadapan para gadis setelah berjalan keluar dari gerbang barat. Xiao Xian, Anda membuat kami takut. Ketika kedua gadis itu melihatnya datang, mata mereka merah karena air mata tidak bisa berhenti mengalir di pipi mereka. Mereka segera menerjangnya. Uhuk-uhuk, saya baik-baik saja. Wang Xian merasakan sakit di sekujur tubuhnya dengan ketukan itu saat dia dengan cepat meyakinkan mereka. Xiao Xian, apakah kamu baik-baik saja? Setelah mendengar batuknya yang parah, Guan Suking dan Lan Qingyue khawatir saat mereka memandangnya. Saya baik-baik saja. Aku menderita luka ringan sekarang. Saya akan baik-baik saja setelah pemulihan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Hah? Sun Lingxiu dengan cepat mondar-mandir ke Wang Xian, dan seberkas cahaya memasuki tubuhnya. Kamu menyebut ini luka ringan. Sun Lingxiu memiliki perubahan pada penampilannya saat sinar energi cahaya dilemparkan ke tubuh Wang Xian. Tidak apa, saya akan pulih setelah sebulan istirahat. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan memberi mereka senyum meyakinkan. Aku ingin memberi kalian berdua kejutan. Sedikit yang saya harapkan beberapa keadaan lain terjadi. Maaf membuatmu khawatir. Aku akan mengajakmu berkeliling istana nagaku. Wang Xian berbicara sambil tersenyum sambil memegang tangan kedua gadis itu. Xiao Xian, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kedua gadis itu bertanya dengan prihatin lagi. Ya, lihat aku. Aku bisa terbang, aku bisa melompat. Apa aku terlihat seperti ada yang salah denganku? Wang Xian berseri-seri kepada mereka dan menarik mereka menuju Istana Naga. Setelah memimpin Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya ke Istana Naga, Wang Xian melihat paus biru besar di atasnya. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Paus biru hanyalah makhluk besar. Kapasitas serangannya sangat lemah dan bahkan tidak di alam bawaan. Istana Naga memiliki 4 pintu masuk. Gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan dan gerbang utara, apa yang kalian pikirkan? Bukankah gerbang naga itu megah? Wang Xian tersenyum dan memperkenalkan tempat itu kepada Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya. Rasanya seperti kita memasuki dunia raksasa. Semua bangunan di sini sangat besar. Saat gadis-gadis itu memasuki Istana Naga, mereka memeluk Wang Xian dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Setiap pilar setidaknya setinggi 50 hingga 60 meter. Beberapa bahkan lebih dari 100 meter. Di kedua sisi, ada pegunungan yang megah. Setiap langkah tingginya lebih dari setengah meter. Jalur Istana Naga sangat luas. Semua hal ini baru bagi para gadis dan mereka mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati. Sementara kelompok itu memandang dengan kagum, Wang Xian tetap di samping dan mempertahankan senyum lembut. Setelah berjalan selama 10 menit, mereka tiba di Aula Raja Naga. Ini adalah Aula Raja Naga dan itu adalah Tahta Naga. Dua baris di samping adalah untuk pejabat Istana Naga. Tahta Naga, astaga, sungguh Tahta Naga yang sangat besar. Kolom emas ini sangat besar. Itu pasti kolom abadi penstabil laut. Astaga, ini pasti kolom abadi penstabil laut dalam legenda. Setiap ukiran naga ilahi terlihat begitu jelas. Seolah-olah mereka bisa menjadi hidup kapan saja. Guan Suking dan Lan Qingyue menunjuk ke area yang berbeda saat mereka berseru. Di belakang singgasana adalah kolom abadi penstabil laut dan kolam transformasi naga.
Jika seseorang menjalani pembaptisan di kolam transformasi naga, dia menerima garis keturunan naga ilahi dan dapat berevolusi menjadi naga di masa depan. Wang Xian melanjutkan perkenalannya. Bisakah seseorang benar-benar berubah menjadi naga? Guan Suking dan Lan Qingyue menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu mungkin. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke titik tertinggi untuk melihat seluruh istana naga. Wang Xian bergerak dan aliran air mengelilingi mereka dan membawa mereka ke puncak dengan cepat. Menunjuk ke depan, dia berkata dengan bercanda, lihat. Ini adalah kekaisaran yang telah saya taklukkan untuk Anda. Melihat ke bawah ke seluruh istana naga, kelompok itu bahkan lebih kagum. Tempat ini seperti tempat keajaiban. Tanah suci yang hanya ada di legenda. Xiao Xian, lebih baik jika kamu istirahat untuk memulihkan diri. Setelah melihat-lihat sebentar, Sun Lingxiu mengingatkannya akan hal ini. Saya baik-baik saja. Cederanya akan sembuh secara bertahap. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Di mana lukamu? Mari kita lihat. Tanya Guan Suking dan Lan Qingyue dengan penuh perhatian. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke tempat terakhir. Kamarku. Wang Xian terkekeh. Bergerak lagi, dia membawa mereka ke kamar tidurnya di bawah. Ketika Mo Qinglong mendengar bahwa itu adalah kamar tidur Raja Naga, dia tidak mengikuti. Oleh karena itu, dia terus mengamati seluruh istana naga. Wow, kamar yang sangat besar. Saat mereka masuk, Guan Suking dan Lan Qingyue dikejutkan oleh seberapa besar kamar tidur itu. Kamar tidurnya berukuran lebih dari 1000 meter persegi dengan dekorasi yang sangat mewah. Terutama untuk bagian tengah ruangan. Ada tempat tidur besar yang membentang 50 meter. Ini bisa sangat baik membuatnya ke Guinness World Records. Tempat tidur yang sangat besar. Mengapa begitu besar? Ketiga gadis itu tercengang. Wang Xian terkekeh, melompat dan mendarat di tempat tidur. Tempat tidur empuk sangat nyaman. Benar, Xiao Xian, bagaimana kamu bisa terluka? Apa lukamu serius? Mari kita lihat. Guan Suking dan Lan Qingyue berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun lukanya serius, aku akan bisa sembuh total dalam sebulan atau lebih, jawab Wang Xian sambil tertawa. Mari kita lihat. Guan Suking berlutut di tempat tidur dan cemberut. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami. Baiklah. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan atasannya. Pakaiannya terbuat dari aliran air. Oleh karena itu, mereka menghilang hanya dengan sebuah pemikiran. Sun Lingxiu, yang berdiri di samping, tersipu malu. Dia melirik Guan Suking dan Lan Qingyue sebelum keluar. Dengan hilangnya bagian atas, luka pada Wang Xian terungkap. Luka-luka itu masih merah cerah dan tampak sedikit mengerikan. Guan Suking dan Lan Qingyue tersentak dan menyatakan keprihatinan mereka. Xiao Xian, apakah itu sakit? Masih baik-baik saja. Wang Xian terkekeh. Dia tidak mau mengeluarkan energi naga dalam jumlah besar untuk menyembuhkan luka-lukanya dan karena itu dia masih memiliki banyak luka padanya. Selain itu, mereka terlihat sangat serius. Apakah ada luka lain? Guan Suking mengetuk luka Wang Xian dengan ringan, mengerutkan kening saat dia bertanya. Aku juga punya beberapa luka di kakiku. Wang Xian terkekeh, memutar matanya dan celana yang terbentuk dari air menghilang, hanya menyisakan pakaian dalam. Ini, luka di kaki Wang Xian bahkan lebih serius. Kedua gadis itu mengetuk lukanya dengan ringan sambil sedikit menggigil ketakutan. Sensasi mendesis dan mati rasa menjalari dirinya dan membangkitkan Wang Xian. Pada saat ini, pakaian dalam yang terbentuk dari air tertusuk oleh sesuatu. Guan Suking dan Lan Qingyue terkejut. Segera, wajah mereka memerah karena malu. Wang Xian memandangi mereka yang berlutut di tempat tidur. Sosok-sosok yang memikat itu dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul. Aku terluka. Saya butuh perawatan. Wang Xian menggeram pelan. Kedua gadis itu terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan bertanya, apa yang terjadi, Xiao Xian? Di mana kamu terluka? Saya punya metode pengobatan. Wang Xian terus bergumam dan memulai penjelasannya. Metode pengobatan membutuhkan kombinasi yin dan yang ramah dan menetralkan keinginan seseorang. Wang Xian memegang tangan gadis-gadis itu dan terus-menerus memikat dan bertindak dengan menyedihkan. Mungkin karena Wang Xian terluka, Guan Suking dan Lan Qingyue akhirnya menjadi penunggang naga yang mulia. Penunggang naga wanita sejati. Wang Xian sangat senang melakukannya dengan Lan Qingyue dan Guan Suking pada saat yang sama di tempat tidur berukuran 50 meter. Meskipun naga suci yang sombong dan mulia, dia tidak merasa dirugikan setelah ditunggangi.
Yang dia harapkan hanyalah lebih banyak contoh dari pengalaman seperti itu. Setelah 2 jam, mereka bertiga tidur di tempat tidur. Ketika Wang Xian bangun, kedua gadis itu sudah bangun dan mengenakan pakaian mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian membuka matanya, mereka memberinya tatapan tajam. Wang Xian terkekeh dan menarik Lan Qingyue mendekat. Qingyue, biarkan suamimu memberimu hadiah. Apa hadiahnya? Jangan terlalu sensitif. Lan Qingyue berkata dengan nada centil saat dia jatuh di ranjang empuk dan menutupi tubuhnya. Ini benar-benar hadiah dan bukan miliaran yang kuberikan padamu tadi malam. Wang Xian tersenyum pahit, melambaikan tangannya, setetes esens sol dari lemari di samping tempat tidur terbang ke arahnya. Apa ini? Lan Qingyue berbalik, melihat bahwa itu bukan miliaran yang dia berikan padanya malam sebelumnya, dia menghela nafas lega dan menoleh. Guan Suking juga menatap dengan rasa ingin tahu pada esens sol yang menyimpan energi luar biasa. Ini adalah warisan dari peternak Kun Dewa kuno, ras yang kuat. Jelas Wang Xian dengan jelas. 370.